Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Z Entertainment. Lunggu nyantai, rungokno. Jadi konten kali ini kita akan bahas yang lagi viral nih gitu kan. Yang lagi viral apa sekarang ya? Ya itu. Nah, itu dia. Jadi yang lagi viral saat ini adalah perfilman Indonesia. Oke. Jadi film ini mencetak sejarah jadi film terlaris sepanjang masa di genre horor. Setauku gitu ya. Karena selama ini kalau nonton film horor itu kayaknya baru kali ini orang itu rela ya nunggu antri capek-capek berjam-jam hanya cuma nonton film ini gitu kan. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah kenapa orang sampai mau berjam-jam nonton antri nonton film ini. Nanti kita review dikit-dikit. Kebetulan aku juga udah nonton, juga udah baca dulu yang rame di awal gitu kan. Oke. Kebanyakan film ini aku sudah catat beberapa poin tentang film KKN ini. Oke, bagi kalian yang belum nonton boleh tuh sekarang masih tayang kan. Oke, kita bahas dari awal terjadinya cerita KKN Desa Penari gitu ya. Jadi saya ambil dari beberapa sumber, salah satunya bbc.com. Di sana dijelaskan kalau peristiwa tersebut ini terjadi tahun 1998. Ya, ini menurut bbc.com. Tapi kemarin yang aku lihat di bioskop itu dia mencantumkan itu 2009 atau 2010 sekitar situ ya. Karena itu kan viralnya kan juga tahun berapa sih? Tahun 2010 apa 2019 gitu ya. Baru ya ada di Twitter gitu kan. Karena sumbernya dari siapa dulu pertama kali? Suplemen nggak sih? Dari Twitter, Simpleman, suplemen otot ini. Oke. Jadi suplemen itu. Jadi karena seiring berjalannya waktu rame, akhirnya dijadikanlah sebuah novel ya. Jadi sebelum ada filmnya itu dia udah ada novelnya dulu nih gitu kan. Cuman aku belum sempat bacaan gitu kan. Dan akhirnya barulah dibuatin film gitu kan. Terus lokasi ini juga kan masih jadi misteri nih gitu kan. Tapi kebanyakan yang tersebar di media itu adalah terjadi di situs wisata Rawabayu, Banyuwangi. Ini menurut Des Jakbar ya, pikiranrakyat.com. Oh, jadi satuin berarti ya. Itulah pokoknya. Jadi ya kita terserah kita sih, kita mau percaya yang edan yang mana ya. Yang penting kita film ini karya anak bangsa gitu kan ya. Oke. Jadi kalau kemarin tuh syutingnya di Bantul nggak sih kalau masalahnya? Di Jawa Barat ya. Iya gitu kan. Kalian belum nonton ya? Kasian. Jadi gitu. Jadi karena memang pemainnya itu juga merahasiakan juga, pas waktu dia ngomong itu juga merahasiakan nama-nama mereka, terus lokasi juga mereka tuh dirahasiain karena untuk menghormati teman-temannya yang sudah nggak ada gitu kan. Ya karena nggak ada tuh karena kejadian itu juga gitu kan. Oke. Yang itu udah lama sebenarnya, cuman karena kebentur sama COVID-19 akhirnya film ini selalu mundur gitu kan. Karena kalau nggak salah itu filmnya dulu itu akan tayang 2020 ya, sekitar bulan Maret lah gitu kan. Terus pending, pernah juga ada wacana di 2020 pending lagi, terus terbarunya itu 24 Februari, cuman karena itu juga rame Omicron akhirnya pending lagi. Dan finally pihak produksi itu kayak menginformasikan kalau film ini akan tayang tanggal 30 Maret. April 2022 itu kan. Dan itu juga menemani lebaran ya. Jadi lebaran. Oke, terus
Jadi film ini seakan-akan itu banyak apa ya, banyak banget kendala-kendala yang membuat dia tuh ke pending terus gitu kan, dan sampai goalnya sekarang itu masih banyak peminatnya gitu kan. Jadi orang itu kayak nunggu banget dengan film ini gitu kan. Itu salah satu apa ya, mungkin itu salah satu cobaan produksinya ya. Jadi karena ini kalau nggak salah ini juga film genre horor termahal loh se-Indonesia. Ini termahal, ini menurut sumber ya, bukan sumber tapi adalah pokoknya yang ngomong kayak gitu. Bahkan produsernya pun juga ngomong kayak gitu deh, kalian bisa cek di Instagramnya, termahal gitu kan. Oke, terus kita bahas kenapa KKN Desa Penari ini kok jadi film terlaris sepanjang masa. Oke, kita mungkin ambil kebiasaan masyarakat kita atau kita warga Indonesia yang selalu heboh dengan hal-hal yang viral gitu kan. Kan dulu waktu belum film kan ini viral banget nih, banyak diasumsikan oleh orang-orang, terus akhirnya dibuatin film, orang pengen ngerti setelah film itu akan jadi seperti apa tuh kan, apakah sama dengan yang ada di Twitter ataukah nanti ada perbedaan segala macam gitu kan. Terus akhirnya karena ada wabah gitu kan, akhirnya ke pending dan ini makin membuat kita sebagai pecinta film tentunya kan makin penasaran gitu kan. Jadi ibaratkan ini penantian yang lama gitu kan, beberapa tahun kita mau excited banget dengan film ini, dan akhirnya baru tahun 2022 ini baru bisa tayang gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu faktor kenapa film ini banyak diminati orang gitu kan. Ini terlepas dari mereka setelah nonton itu mau puas dengan filmnya atau enggak, itu ya urusan belakang. Yang penting kayak mereka tuh penasaran gitu kan. Oke, itu satu, ini menurut dari kacamata saya ya. Kalau teman-teman punya pandangan lain ya oke lah, kita akan berhak untuk menilai apapun dari segi kacamata kita. Oke, itu satu mungkin yang bikin menarik itu. Terus kedua, ini adalah bukan adalah lagi ya, ini aku lihat kemarin itu sesuai dengan cerita awalnya gitu kan. Jadi memang banyak sumber yang bilang ini tuh fakta, kisah nyata gitu kan, benar-benar dialami dan benar-benar terjadi gitu kan. Dan mungkin itu juga jadi daya tarik. Benar nggak sih kalau ada cerita seperti itu, ada kejadian seperti itu di kita, di negara kita. Tapi kalau ngomong di negara kita kan dulunya budayanya banyak banget, orang sakti ada, dan kita pasti percaya dengan hal-hal gaib kayak gitu kan. Jadi mungkin masyarakat sekarang itu pengen tahu banget ini kan benar atau enggaknya. Nah, itu juga bisa tuh jadi salah satu kenapa orang itu suka dan pengen banget atau nunggu banget film ini tayang gitu kan. Sampai saat ini masih tayang kan ya? Masih tayang gitu kan. Udah berapa minggu sih? 31 sampai sekarang tanggal berapa? Udah 2 minggu lebih kan. Dan terakhir aku lihat itu jumlah penontonnya itu 7 juta. Ini ngalahin yang warkop DKI Reborn ini ya. 7 juta loh, gila. Ini apa ya? Ya nunjukin kalau film ini laku ya, bukan bagus ya, laku gitu kan. Bagus atau enggaknya tergantung kita yang nonton gitu kan. Kita nggak bisa ngejudge ini film ngapain sih, film jelek kok ditonton gitu kan. Jadi terserah mereka kita mau menilai film itu bagus atau enggak. Yang penting intinya adalah film ini banyak ditonton gitu kan. Film ini laku sampai dengan detik ini. Dan kalian tahu kemarin aku lihat di beberapa mall, di depan bioskop itu bahkan ada yang depan parkiran itu ditulis KKN sudah sold out. Gila kan, saking banyak banget yang nonton gitu kan. Padahal kan dalam satu hari itu kan ada 5-6 kali jadwal penayangan kan. Jadi dan 6 jadwal itu semuanya full gitu kan. Bayangin gimana film ini benar-benar mempunyai daya tarik yang sangat kuat untuk pecinta film di Indonesia tentunya kayak gitu. Nah, terus setelah aku nonton apa sih hasil yang aku yang dari kacamata aku lah menilai film ini kayak gimana. Sebenarnya kalau menurut aku ini beda ya dengan dengan film horor kebanyakan yang ada di Indonesia. Bedanya itu apa?
kalau ada sih kemarin yang bilang ini lebih ke film azab lah, lebih ke film apa lagi gitu kan. Ya memang mungkin ada juga yang apa ya, ada beberapa scene yang menunjukkan kalau ini apa yang kita tanam ya itu kita tuai gitu kan. Nah, di film ini kan menceritakan ini dari kacamataku ya, memberi kita itu pesan kalau kita itu harus berbuat baik dimanapun kita berada, apalagi kita berada di tempat orang lain gitu kan. Kita harus ingat ya, di Indonesia itu dulunya itu adalah zaman zaman kerajaan kayak Majapahit, Demak segala macam. Jadi di Indonesia itu sampai dengan detik ini pasti ada tempat-tempat yang keramat gitu kan. Jadi itulah kenapa kita dituntut untuk selalu beretitude baik dimanapun kita berada gitu kan. Karena kita nggak tahu perbuatan kita itu bisa membuat orang seneng kah, membuat orang tersinggung kah, nggak tahu loh. Jangankan kita sesama manusia, bahkan jin pun kadang nggak ada yang suka dengan perbuatan kita gitu kan. Makanya kita dimanapun kita harus, film ini ngasih tahu kamu harus berbuat baik dimanapun, harus punya attitude baik dimanapun. Karena kan nggak ada rugi juga kalau kita berbuat baik gitu. Jadi di film ini menunjukkan kalau kalian itu harus punya attitude yang baik, apalagi ada di desa orang gitu kan, apalagi desa yang keramat atau jauh dari pemukiman. Biasanya desa-desa pedalaman itu mistisnya itu masih kerasa atau bahkan masih ada gitu kan. Jadi di sini tuh ngajarin kalian itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh berbuat hal-hal. Kalau di film kayak ini kan kelakuan ada ya, di peran Bima sama Ayu gitu kan, mereka melakukan hal-hal yang negatif gitu kan ya, dalam berbuat hubungan selayak suami istri di situ, dan pasti itu membuat terganggu sekali para penghuni di sana gitu kan. Jadi kita ada sisi ada peran namanya Nur gitu kan, terus Widya, terus si Ayu, terus Bima. Kalau cowok dua tuh aku lupa siapa namanya, cuman karena kan kebanyakan scene yang ada di dalam itu mengatur 4 orang ini gitu kan. Terus kayak ini kan akibat perbuatan mereka yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh para penghuni di sana gitu kan. Jadi misalnya gini, si Bima ada peran Bima di situ ya, yang sudah dibilang kamu tidak boleh mendekat di gapura itu, kamu tidak boleh masuk ke hutan, tapi dia masih melakukan itu kan kita udah dikasih info sama kepala adat, hal-hal yang tidak boleh dilanggar, dilewati, itu mereka yang ada di sana loh yang udah tahu, tapi masih dilanggar juga. Nah, itu kan sesuatu yang perbuatan tidak menyenangkan. Kalau di kota kena pasal itu kan gitu. Jadi mereka sudah membuat satu perbuatan yang tidak diterima oleh penghuni yang ada di desa tersebut gitu kan. Di desa tersebut akhirnya penghuni sana tuh marah segala macam kayak gitu kan, dan itu menurutku wajar karena memang mereka mengganggu gitu kan. Mereka nih datang ke satu desa gitu kan, harusnya mereka udah datang ke sana, mereka udah disambut dengan tangan terbuka oleh penghuni di sana, bukan hanya oleh masyarakat desanya ya, sama penghuni hutan itu sendiri pun juga udah disambut gitu kan. Terus jadi mereka itu harus juga memberi kesan yang baik ketika sampai sana gitu kan. Terus misalnya kayak ada Nur yang anaknya kalem banget, dan kalau aku ngomong dia itu religius gitu kan ya, keislamannya itu banget gitu kan. Dia Nur diceritakan punya Badok itu kodam bukan sih, penjaga kalau bahasa Sunda kodam gitu kan. Nah jadi kayak gitu-gitu, bahkan yang dia datang dengan sopan aja karena dia bawa kodam, penjaga penghuni sana ada yang nggak suka ya, dia akan memberontak menunjukkan dirinya gitu kan, berarti lebih baik loh gitu kan. Intinya kan semua harus butuh kayak
konfirmasi misalnya kan anak-anak ini katanya datang udah bilang ya minta izin ke kepala desa mau ada KKN kegiatan kampus gitu kan, udah diizinin dengan syarat kayak gini seharusnya kan dijaga gitu kan. Jadi kalau kayak yang horor, yang kayak film horor kebanyakan itu memang ini lebih sedikit nunjukin setan, ngagetin apa segala macam, itu memang nggak sebanyak film horor kebiasaannya gitu kan. Ini kayak lebih ke cerita gimana kamu tuh harus benar-benar jaga kelakuanmu kayak gitu kan. Kayak misalnya si Widya, misal dia yang beberapa kali dirasuki, kenapa dia nggak bisa ke bawah juga kayak Ayu yang dirasuki, dia ternyata dikurung ya nggak sih, maksudnya ditahan sama si penari itu. Terus Nur kenapa nggak bisa ditahan, karena dia punya kodam, ada yang melindungi kayak gitu kan. Jadi cerita ini nggak cuma nunjukin ada setannya, ada horornya, tapi nunjukin ceritanya, ada pesan terdalam di situ gitu kan. Bahkan aku juga bingung kenapa ketika ada orang nonton, kalau ini menurutku dari segi cerita bagus ya, cuma kalau dari segi horor emang nggak kurang. Jadi kalau dia dapat rate berapa sih? 6 ya, 6,5 ya, 6,3 ini. Jadi rating film ini 6,3 gitu kan. Padahal kalau dari kacamata aku ini film kita bagus gitu kan. Cuman kalau yang diharapin horor, ya di sini nggak akan terlalu bagus. Kalau kalian ngarepin horor yang kayak biasanya gitu. Kalau kalian ngarepin pengen tahu cerita asal usulnya, di sini bagus karena dia bener-bener ngeset di awal mereka datang, terus terus mereka proses beberapa minggu selama di sana sampai akhirnya mereka pulang dengan keadaan berempat karena duanya kan masih ditahan di sana. Kalau menurut filmnya gitu ya, menurut filmnya gitu kan. Jadi di sini itu di film ini pesannya dalam banget kalau kita itu harus benar-benar jadi orang yang berperilaku baik dimanapun kita berada. Itu dari kacamata aku sih gitu kan. Makanya film ini banyak disukai sama orang karena memang segi marketingnya pun juga di sini tuh menurutku MD ya bagus juga ya. Dia kayak menarik ulur bukan karena dia sih, karena COVID juga, karena wabah, sehingga penasaran orang Indonesia itu semakin tinggi. Orang Indonesia kan gitu kan, semakin penasaran semakin tinggi juga pengen tahu kayak gitu kan. Nah jadi itu sih kayak gitu menurutku review film KKN itu menurutku kayak gitu. Kalau pokoknya menurutku ya kalau aku kasih nilai ya kurang lebih 8 lah itu kan dari segi cerita. Cuma karena aku nonton ini nggak ngarepin horornya, nggak, aku cuma ngarepin story-nya itu kayak apa ketika jadi film dari sebuah tweetan sampai jadi film itu kayak apa. Itu bagus, jalan ceritanya itu bagus. Pesan moralnya itu bener-bener ada, bener-bener kelihatan gitu. Kalau kalian memang nonton karena pengen tahu cerita aslinya. Kalau nonton pengen horor bakalan kecewa sih kalau menurut aku gitu kan, karena horornya nggak terlalu mengagetkan segala macam gitu kan. Jadi menurut guys, kalau ratingnya dari aku sendiri itu 8,0 gitu lah ya. Ada cerita bagus kayak gitu. Tapi kalau kalian mau nonton, coba aja, karena temanku juga ada yang nonton berkali-kali, dia nggak bosan, suka dengan actingnya ada, suka dengan ceritanya ada kayak gitu. Jadi tinggal kalian nanti boleh menilai kayak gimana kalian menonton, terus boleh kalian ngasih rating, terserah kalian. Tapi overall filmnya bagus dan ini produk lokal, jadi cintailah produk lokal Indonesia gitu. Oke, jadi kurang lebih segitu penilaian dari aku. Kalau kalian punya penilaian lain, silakan kalian taruh di bawah, komen gitu kan, kayak gimana penilaian kalian. Intinya kita harus bangga dengan film karya Indonesia sendiri. Oke, cukup sekian guys video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye bye.